Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, berikut saya lampirkan jawaban saya di Microsoft Word dengan nama Martin Kiagolo, NIM 180.599, kelas A1, Medan Elektromagnetik. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasan dari bab 8, tugas 6, medan magnet yang stabil. Hukum Safar, hukum biosafar. Hukum ini menyatakan bahwa ekspresi matematis menggambarkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang stabil dalam elektromagnetis. Ini fisika tertentu. Biosafar menyatakan bahwa besar medan magnet yaitu 1. Berbanding lurus dengan arus listrik yang dilengkapi dengan I, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar. 3. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke kawat penghantar. Yang keempat, perbandingan lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen penghantar kawat. Hukum ini digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul atau atom. Hukum ini juga dapat digunakan dalam teori aerodinamika untuk menentukan kecepatan yang didorong dengan garis-garis vortex. Biosafat menggunakan notasi vektor. dH sama dengan IdL dikali AR per 4pi R kuadrat sama dengan IdL dikali R per 4pi R pangkat 3. Untuk dH2 sama dengan I1 dL1 dikali AR12 per 4pi R kuadrat 12. Untuk H sama dengan flux integral IdL dikali AR per 4pi R kuadrat. Untuk kepadatan permukaan saat non-seragam, integrasi diperlukan I sama dengan integral KdN, di mana dN adalah elemen difraksi dari jalur di mana arus terlemah, sehingga elemen saat ini berbeda. dL berada di arah saat ini, maka IdL sama dengan KdS sama dengan JdV. Dan bentuk alternatif dari hukum biosafat adalah H sama dengan integral S K dikali AR ds per 4pi R kuadrat, dan H sama dengan integral vol J dikali AR dV per 4pi R kuadrat. H2 sama dengan I per 2pi rho A flux. 8.3 Hukum Ampere sirkuit. Hukum Ampere menyatakan bahwa ada daya tarik menarik atau tolak menolak antara dua kawat paralel yang membawa arus listrik. Gaya ini digunakan dalam definisi dari Ampere yang menyatakan bahwa arus konstan akan menghasilkan gaya dari 2 dikali 10 pangkat min 7 Nm. Panjang antara dua penghantar lurus konduktor paralel panjang tak terbatas dan melingkar diabaikan penampang ditempatkan 1 meter dalam ruang hampa atau vakum. Hukum Ampere sirkuit menyatakan bahwa garis integral dari H tentang setiap jalur tertutup sama persis dengan garis langsung. Flux integral H dikali dL sama dengan I, maka flux integral H dikali dL sama dengan integral 2pi 0 H flux pada PD flux sama dengan H flux rho integral 2pi 0 D flux sama dengan H flux 2pi rho sama dengan I. H flux sama dengan I per 2pi rho. 8.3 Curve. Menerapkan hukum sirkuit Ampere ini di perimeter elemen permukaan yang sebelah. Sasaran adalah memperoleh inti dari hukum sirkuit Ampere. Hukum sirkuit Ampere, hasil ini harus sebanding dengan arus yang dilintasi atau arus yang menyeberangi permukaan apapun yang dibatasi jalan. Ini contohnya. Integral flux H dikali dL sama dengan buka kurung AHY per AX sama dengan AHY X per AY tutup kurung divergen X divergen Y sama dengan ZZ divergen X divergen Y, atau flux integral H dikali dL per divergensi X divergensi Y sama dengan AHY per AX sama dengan kurang AX AHY X per AY sama dengan ZZ. Secara matematis cur H N sama dengan lim atau turunan divergensi Sn 0 flux integral H dikali dL per divergen
Sn cur H buka kurung AHZ per AY dikurang AHY per AZ kurung AX ditambah AYX per AZ dikurang AHZ per AX AY ditambah AY per AX dikurang AX per AY AZ cur H matriks AX itu ini A per AX HX matriksnya AY A per AY HY matriksnya AZ A per AZ HZ. Untuk silindris divergen X divergen dikali H dan hasilnya ini ya. Untuk bola divergen dikali H dan hasilnya ini. Terus kita masuk dalam teorema Stokes. Dari hukum Arquatel, maksudnya Arquetal ampere salah satu pernyataan Maxwell divergen dikali H sama dengan J. Maka flux integral H dikali dl sama dengan integral S buka kurung divergen dikali H kurung dikali ds, dimana integral dikali integral dikali A sama dengan 0. Masuk ke 8.5 flux magnet dan kepadatan flux magnet. Ini gambarnya. Untuk ruang bebas B sama dengan H, dimana B ukur dalam WB per meter kuadrat atau dalam unit baru yang diambil dalam sistem unit internasional Tesla atau T. Unit yang sering digunakan untuk kepadatan aliran adalah Gauss atau G, dimana T sama dengan 10.000 G. Maka sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat min 7 H per M, dimana divergen dikali D sama dengan PV. Baiklah, langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya saya mengambil dari seri buku William Hayate. Contoh soalnya 8.3 dengan soal 2 filamen semi tak terbatas pada sumbu Z terletak pada wilayah lebih besar Z, lebih besar min A dan A besar Z masing-masing I ke arah AZ. Yang pertama A, hitunglah A sebagai fungsi rho dan flux pada Z sama dengan 0. Beri nilai A akan menyebabkan besar H pada rho sama dengan 1 per Z sama dengan 0, menjadi setengah dari nilai yang diperoleh untuk filamen tak terbatas. Untuk penyelesaiannya, yang A, H sama dengan 1 per 2 pi rho A flux dikurang integral A min A I dz AZ dikali buka kurung rho A rho dikurang Z AZ per 4pi buka kurung pi kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3 per 2 integral A min A I dz rho A flux per 4pi buka kurung pi kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 1 rho per 4pi A flux Z per rho kuadrat bagi pi rho tambah Z kuadrat. A min A sama dengan 1A per 2 pi rho akar dari pi kuadrat ditambah A kuadrat A flux. H sama dengan 1 per 2 pi rho matriks 1 dikurang A per akar pi kuadrat ditambah A kuadrat A flux A per M. Yang untuk B, matriks 1 dikurang A per akar dari rho kuadrat ditambah A kuadrat rho sama dengan 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan A per akar dari 1 ditambah A kuadrat
dikurang 1/2 sama dengan A sama dengan 1 akar dari 3. Baiklah, jika ada kesalahan pengucapan dalam lambang tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.